A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, itu yang diminta Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun. Harusnya Musa bisa minta yang lain, minta kekuatan misalnya, karena Fir'aun lebih kuat. Minta mukjizat yang lebih hebat selain ular, tongkat berubah jadi ular. Musa juga tidak minta misalnya apa gitu, ya Allah timpakanlah azab kepada Fir'aun gitu, enggak. Dan itu qala apa? Berarti yang ngomong siapa? Musa. Musa lah yang ngomong. Oh, memang penyakit akhir bulan nih lama sekali loading. Apa NTV? Ayatnya sama dengan yang lagi dipikirkan atau relate gitu? Atau lagi perlu doa ini? Hah? Lah iya. Makanya kalau ada ustadz di awal tausiahnya dia buka pakai Rabbi syrah li sadri, itu berarti yang di depannya gitu. Tiap hari kami dengar ayaman baca itu, ya berarti yang di depannya saya tidak ngomong loh. Syarhus sadr, shin ro ha, syaraha. Kalau doa munzalan, Rabbana anzilna atau wa qur rabbi anzilni. Tapi kan kata-katanya kul. Nih, lihat. Sama-sama Nabi 23 29. Banyak yang tanya, munzalan itu apa artinya Ustadz? Munzalan itu diambil dari doa Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh, walaupun selevel bahasanya dengan Nabi Musa, karena dia sama-sama ulul azmi. Kan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Masih lupa enggak kakak-kakak sama abang-abang nih, nabi-nabi ulul azmi? Masih lupa? Masih lupa ya? Siapa yang pertama? Nuh. Yang kedua, Ibrahim. 3, Musa. Yang keempat, Isa. Yang kelima, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disingkat NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa. Kemudian Isa, baru Muhammad. NIMIM. Kenapa disebut ulul azmi? Orang-orang yang punya ujian istimewa. Di atasnya istimewa lagi itu. Tak biasa ujiannya. Maka ada orang yang ngasih nama anaknya tuh ulul azmi. Mak, saya bilang, mantap. Jago bapaknya nih. Itu ujiannya level Nabi. Anaknya dikasih nama ulul azmi. Keren. Saya bilang hebat. Bapaknya nih berarti visioner gitu bapak itu. Bang Abu mau kasih nama anak nanti ulul azmi mau. Masya Allah Ustaz Andre, sehat Ustaz. Kalau salah-salah tolong dikoreksi Ustaz. Lagi ngomongin tentang ulul azmi. Balik lagi ke syarhus sadr. Kalau Nabi Nuh
Surat Al-Mu'minun ayat 29 itu Allah berfirman di situ, kul wakul, hai Nuh, kau ikut ya. Macam saya biasa ngomong sama mama, yuk ikut saya, ulang ya. Nah gitu. Itu artinya ada instruksi dari Allah kepada nabi yang ditunjuk untuk mengulang atau mengatakan atau menyampaikan ulang statement atau firman Allah. Kul, katakanlah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Munzalan mubarakan itu tempat yang diberkahi. Pada saat Nabi Nuh alaihi salam naik di atas kapal, beliau sedih, banjir luar biasa, anak yang diharap-harapkan tak naik, istri juga tak naik, justru malah mohon maaf binatang yang naik. Betapa hancurnya lah hati Nabi Nuh. Di situ kita sama-sama belajar hidayah, ndak ada urusan sama keluarga. Maka mulut-mulut yang suka over mulutnya tuh lambe turah tuh harus sadar, istri ustadz kok gitu, suaminya ustadzah kok gitu, anaknya ustadz kok begitu. Ini anak Nabi, ndak naik. Kau punya anak, orang lain punya anak. Hari ini anak orang lain yang kena musibah, besok lusa mana kita tahu anak kau yang kena. Sedang-sedang gak mulut tuh. Hari ini kau nyinyir tentang orang lain bangkrut, orang lain jatuh, besok lusa gak ada yang tahu. Kita gantian. Tahu kan dulu ada orang lagi di atas hebat, sekarang lagi jatuh. Gitu juga sebaliknya. Dulu kita tengok ada orang kayaknya hina, kecil, tak dianggap. Sekarang semua orang pada dekat-dekat, merapat, pada jilat. Dunia berganti, bos. Setiap orang ada waktunya. Setiap waktu ada orangnya. Yang dulu viral, hilang hari ini. Yang dulu hilang, hari ini muncul lagi. Dulu dicaci maki, sekarang dieluk-elukan. Dulu dihina-hina, sekarang dipuji-puji. Dulu musuh, sekarang kawan. Dulu kawan, sekarang bertolak belakang. Dunia. Datang dan pergi biasa. Bisa jaga mulut orang lain, Ayah Man? Tak bisa. Yang bisa kita jaga mulut kita seorang. Tadi malam saya baca tulisannya Ustaz Andre itu. Beliau bilang, apakah dengan kita hijrah, dengan kita berjalan di jalan Allah, terus membuat Allah jadi tidak boleh uji kita? Kan tetap aja ada ujiannya. Cuma mungkin bedanya dulu dengan sekarang. Dulu kita tak tahu cara ngeresponnya. Dulu kita tebak-tebak. Betul gak? Dulu tuh kita responsif, marah, bahkan mungkin caci maki. Sekarang bisa ketawa kita. Oh ya udah tahu dah. Pasti nanti begini nih endingnya nih. Terlalu percaya, akhirnya kecewa. Terlalu sayang, ditinggalkan. Makanya latihan kita untuk meletakkan Allah dan Rasulnya di dalam hati. Nih, masih ingat gak baju ini? 1 dibagi 0 sama dengan undefined. 1 Allah, 0 kita, we are nothing. Sama dengan tak terdefinisikan. Maksudnya Ayaman? Iya, banyak hidup-hidup kita tuh, banyak episode-episode kita tuh yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan jauh di atas ekspektasi kita. Iya kan? 1/0. 1 Allah, 0 kita. Makanya we are nothing. Disuruh ngapa? Sujud.
Disuruh ngapa? Nangis, jadi bayi, balik lagi. Memang udah, kalau kata anak sekarang tuh, emang udah paling benar dah. Nangis di atas sejadah tuh. Plong. Minta dikasihani sama Allah tuh, itu romantis banget gitu. Tapi ya Bang Kakak, jangan cuma pas susah aja datangnya. Waktu udah lepas, saldo udah banyak, tak datang, tak mau istighfar. Ingat materi kemarin? Apa yang bikin orang tuh tegang? Karena tinggi. Naiklah ke atas pohon tuh. Goyang dikit ya. Angin betiup, bergegar gitu. Merasa tinggi itu yang bikin kita sakit. Tapi coba kalau kita rendah. Aman enggak? Aman. Kita ngerasa diri kita bukan siapa-siapa. Maka ketika kita tidak merasa diri kita siapa-siapa, ketika ada orang yang mungkin puji, atau mungkin orang dorong kita, atau kasih kita fadilah misalnya, silakan Pak, silakan Bu duduk di depan. Bagi kita udah reward, ekspektasi kita duduk belakang. Saya di awal-awal mempraktekkan itu Abang Kakak, orang-orang tuh juga banyak yang enggak paham gitu. Saya bilang biarkan saya duduk di belakang. Saya pengen menikmati fase-fase duduk kayak biasa gitu. Karena kan saya bukan pembicara, bukan tamu, bukan mau, Ustadz tawaduk banget. Enggak ada urusan, aku tak ada urusan sama kau, sama kita. Aku lagi ngurus diriku seorang nih supaya belajar. Duduk di bawah dengan duduk di atas itu sama aja. Saya udah sering duduk di atas panggung tuh udah sering, duduk di depan tuh udah sering. Kasih saya waktu biar bisa duduk di belakang. Saya juga bilang sama paskas-paskas, kita paksa-paksa saya atau saya balik nih, saya bilang. Udah kayak gitu saya ngomong baru mereka berhenti. Saya pengen juga gitu, seperti orang pada umumnya gitu. Datang tuh ya udah enggak usah gimana-gimana. Yang saya masih belum bisa tuh undangan. Kayaknya saya perlu pakai topeng gitu, pakai baju Upin Ipin atau apa gitu. Baru masuk itu MC dah langsung dah. Kadang tukang parkirnya belum nyambung, pas parkir balik, ini Ustadz yang di TikTok kan, kata dia. Baru dia balik. Alah Ustadz, maaf Ustadz, dia tak tahu tadi, kita bukan Ustadz soalnya pakai topi, pakai kaos, kata dia. Baru masuk ke pintu gerbang gedung, selamat datang kami ucapkan kepada udah sebenarnya. Kena tengok kan tuh tak enak loh Bang Kakak. Tahu rasanya satu gedung itu noleh ke kita semua. Kecuali memang ada yang suka hobinya lambai-lambai gini ya. Kalau saya tipe yang kena tengok kan tuh gelisah. Kan ada yang tipenya suka kan langsung. Saya tuh tak bisa gitu tuh. Tak pandai. Karena saya juga belajar kan mata orang tuh kan ada yang mandangnya tuh mandang hormat, mandang respek. Ada gak? Siapa nih? Kiai apa? Nah gitu ada juga. Maka saya introducing myself. Saya memperkenalkan diri saya dengan nama Ayahman. Bosak dah saya tulis kadang-kadang di baju, beberapa baju saya tuh Ayahman. Orang masih bacanya tak nampak kali tulisannya. Apa perlu saya bikin sablonan di sini? Jagal gitu. Saya sudah umur 40, pengen ya makan ya di tempat yang saya makan. Udah fase-fase itu saya udah selesai. Dan sudah waktunya regenerasi ya, adik-adik, anak-anak yang maju. Saya biarlah bagian baca doa makan gitu. Baca doa tidur. Ini enggak basa-basi ya Bang Kakak. Ini pilihan hidup yang saya pilih di umur 40 ini. Nah, balik lagi tadi. Saat Nabiullah Nuh alaihi salam menghadapi ujian
keluarga, ujian anak, ujian dakwah, musibah berupa banjir. Janji Allah yang mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina, bikinlah kapal itu wahai Nuh dengan pengawasan kami. Kapal itu harusnya dibuatnya di tepi laut. Tapi Nuh disuruh bikin kapal di atas gunung. Ini aja udah mengundang potensi viral. Nuh gila, Nuh gila. Orang bikin kapal tepi sungai atau tepi laut, dia bikin kapal kok di atas gunung. Itulah yang saya alami. Siapa nak sholat di masjid tengah-tengah pemukiman non muslim ini 3% ya muslimnya. Dulu lebih sedikit lagi. Abang kakak mau tahu Munzalan yang asli, nanti siang jam 12 sholat zuhur. Tengok di Munzalan berapa uprit yang datang. Itulah orang-orang asli. Ini pun udah banyak dari pendatang-pendatang nih. Yang rumahnya udah dikontrak-kontrakkan dekat sini. Dulu Masya Allah, mohon maaf, lebih banyak anjing sama angsa daripada manusia ke sini. Terus orang tanya, bagaimana kami bisa meniru Masjid Kapal Munzalan? Siapkan anjing, saya bilang, siapkan angsa, kalau mau niru. Kan mau niru katanya. Bukan fase yang sekarang. Kalau mau nengok Munzalan lagi bahagia, tengok hari Jumat. Itu dari luar planet pun banyak tuh orang-orang datang, entah dari mana-mana. Alhamdulillah mereka masih mau makan datang, bagus, tidak ada masalah. Tapi kalau mau nengok yang asli, tengok hari Ahad, zuhur. Masya Allah, tabarakallah tuh. Adalah setengah orang yang datang. Siapa yang mau sholat di situ? Mana ada orang mau datang ke situ? Sungai Redalam jauh meredip. Di mana Ustadz masjidnya? Di Munzalan, Bu. Oh, jauh ya. Itulah kira-kira mulut orang di awal-awal dulu. Mana ada orang Sungai Raya Dalam sholat di situ? Betul. Tidak ada orang Sungai Raya Dalam. Mana Bang? Zimbabwe. Jauh. Dari Zimbabwe. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nabi Nuh disuruh doa, ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat. Tempat ini abang kakak normal. Tempat ini netral. Ada orang baik di sini, ada orang jahat, ada. Yang ngambil kotak amal ternyata ngambil kotak kritik dan saran. Salah ambil dia. Tempat itu netral abang kakak. Orangnya yang jadi penentunya. Di dalam istana Fir'aun, Asia itu tetap solehal. Di dalam istana Fir'aun. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab di depan Ka'bah, di depan Baitullah tetap penjahat. Abang kakak tawaf lah sekarang, coba tengok. Ada enggak yang nawar-nawarkan cium-cium Ka'bah? Cium-cium Hajar Aswad, ada? Ada joki-jokinya. Bayar abang kakak. Bilangnya bantu. Selesai diciumkan, keluar 500 real, 1000 real. Depan Ka'bah tuh boy. Tempat apakah berpengaruh? Tidak. Tempat bukan faktor penentu. Dia hanya faktor pendukung. Di pesantren orang bikin maksiat. Ada. Banyak. Tapi jangan tembak sebelah mata dong. Di universitas kampus orang berzina juga banyak. Fair aja. Terus orang bilang, harusnya di tempat yang baik itu orang tuh berbuat baik. Nggak bisa, tempat tuh barang netral. Sama kayak megang pisau. Pisau tuh kalau dipegang sama orang baik jadi makanan, jadi masakan. Tapi pisau dipegang sama orang jahat, bisa untuk bunuh orang, bisa untuk cincang orang. Sama, tempat tuh netral. Handphone. Abang kakak bisa masuk surga pakai handphone? Bisa. Jadi HP mewah. Media dakwah.
Tapi ini bisa bikin abang kakak masuk neraka. Bisa, sebarkan ya fitnah. Si Anok tuh ini, si Anok tuh begini, si Anok ini. Sebarkan ya fitnah. Masuk neraka pakai handphone nih. Setan gepeng. Kau bisa dapat nikmat di sini, dapat rezeki, kerja lewat handphone, tanpa harus keluar, bikin status, abang kakak yang perlu produk, silakan hubungi nomor ini. Jualan lewat handphone, dapat rezeki. Tapi yang berjudi lewat handphone juga. Yang kena tipu lewat. Ini netral abang kakak. Jangan salahkan handphone dan media sosialnya. Orang yang megang yang harus diedukasi. Dah. Apa sih Ayaman yang mau disampaikan? Balik lagi ke surat Syarhus Sadr. Ini abang dua nih bajunya sama. Dapat hadiah ya. Kurang satu lagi. Kalau andainya 3 abang sama bajunya nih, langsung dapat piring cantik. Ya. Harusnya Bang Heri harusnya pakai baju itu juga tadi tuh. Sempat sama bertiga dan saya kasih hadiah kita. Tapi enggak apa-apa karena ini baju LK yang terbaru ya. Enggak promosi, enggak. Iklan ya. Nah, dapat hadiah. Ini baju. Karena berdua sama ya. Ini dapat hadiah baju. Enak kan beli baju dapat giveaway. Balik modal lah sedikit ya nanti. Nanti janjian lagi ya bertiga. Nanti ambil ya Bang ya hadiah Bang. Hari Ahad Bang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk amal soleh ya. Alhamdulillah baju LK. Itu baju pucuk rebung namanya Bang apa? Jadi kalau tak ada lauk ambil ya gunting di situ tuh masak sikit-sikit ya. Pucuk rebung dari mana? Dari budaya Melayu. Ada Melayu Sumatera, ada Melayu Kalimantan, Pontianak, Melayu Sambas, ada juga Melayu Malaysia. Itu juga sama pucuk rebung juga. Mau lihat Ayaman? Lihat di Instagram ya. Kolaborasi antara, lihat di warung LK. Ustaz Abbas mau beli juga? Mau langsung beli? Oh ya. Iya dapat aja. 3. Pucuk rebung. Apa itu pucuk rebung Ayaman? Pucuk rebung itu artinya pucuk. Rebung berarti bambu. Nanti abang kakak lihat di warung LK. Dah. Wa qurabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini kata-kata dari Allah. Doanya dari Allah. Yang menyebut kata munzalan mubarakan adalah Allah. Kami hanya ATP, amati, tiru, plek-plek. Gitu. Apa? Plek-plek. Tidak kita rubah-rubah. Kata-katanya dari Allah. Allah instruksikan kepada Nabi Nuh. Nuh ucapkan ini. Jadi munzalan mubarakan. Banyak yang masih tanya. Apa artinya Yaman? Masya Allah saya bilang. Belum tahu orang-orang berarti. Harus kita tempel banyak-banyak harusnya di pondok ini. Ayat munzalan mubarakan. Wa qurabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, karena engkau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat. Di ayat ini abang kakak juga bisa dipakai untuk istikharah. Abang kakak mau pindah rumah, abang kakak sedang punya karir, abang kakak sedang kerja, sedang milih kerja yang mana nih, ada berapa pilihan. Ya Allah, tempatkan saya di tempat yang Engkau berkahi, di circle yang baik,
di lingkungan yang bisa ngantarkan saya ke surgamu. Sahabat-sahabat, teman-teman saya, tolong pilihkan yang bagus-bagus ya Allah. Yang antu belau, tungau conge, itu jangan ya Allah gitu. Apa? Antu belau sama tungau conge. Itulah tungau conge. Kawan-kawan yang kayak gitu-gitu jangan ya Allah. Biasanya begitu abang kakak pindah ke tempat yang baru, duet drop biasanya gitu. Nggak apa-apa, kan belum pernah kaya, sabar ya. Macam banyak-banyak benar duit sebelumnya, gaya sekali. Ya, nggak apa-apa, sebentar. Kalaupun Allah ambil, nanti Allah balikkan lagi. Allah mau cuci itu yang dulu tuh duit haram. Jujurlah, drama benar gak? Ustaz, semenjak saya hijrah habis semua Ustaz. Yalah kau nyicil riba. Bengak-bengak ubi. Maka saya bilang yang antu belau, tungau conge, buang, tinggalkan yang lama-lama, udah, move on. Hijrah itu kan bahasa lainnya move on. Habis saya aman, hilang semua Yaman, termasuk kawan saya, suami saya hilang semua. Nama gak minta ganti sama Allah. Nabi Nuh tuh kehilangan istri, kehilangan anak, kambing, sapi, binatang-binatang yang naik sama beliau. Hancur sekali hatinya Nabi Nuh tuh. Tapi doanya disuruh minta tempat yang baru. Makanya ada juga gelar untuk Nabi Nuh tuh Abul Bashar As-Sani, bapak manusia yang nomor 2. Karena saat itu habis sudah manusia. Jadi yang lama-lama tuh Allah bersihkan, Allah buang, Allah ganti. Teman-teman palsu disingkirkan sama Allah pelan-pelan, diganti teman-teman yang baik. Ada nanti itu ada. Cuma berproses. Dia ndak instan, ndak langsung ujuk-ujuk ganti, ujuk-ujuk selesai, ndak. Tergantung apa ya man? Tergantung husnuzon kita sama Allah. Tergantung doa kita, keseriusan kita dalam bertaubat, sungguh-sungguh ndak baca istighfar. Namanya kita lagi proses kan. Nah, mana ada yang berubah tuh nyaman nih? Masih ingat yang ini? Ya. 1, 2, 3. Coba, yang tangan kanan jempol kirinya di atas ada enggak? Ada yang jempol kiri di atas? Ada. Ada yang jempol kanannya di atas? Ada. Siapa? Abang? Kiri di atas. Sekarang kalau saya bilang asli, semuanya gini. Asli. Asli. Kayak biasa. Saya bilang pindah. Berarti tukar posisi. 1, 2, 3, pindah. Apa rasanya? Ganjal. Mengganjal. Terus? Aneh. Tak biasa. Pagi? Tidak nyaman. Kayak ada yang apa gitu. Ya kan? Ayo. Sekali lagi. Asli. Baru enak kan? Sekarang pindah. Apa? Tidak nyaman. Abang kakak tuh cuma saya suruh mindahkan jempol. Tidak suruh mindahkan saldo rekening. Dari rekening pribadimu ke sapi-sapi tuh yang tiap pagi kau belanja situ tuh. Saya tidak suruh mindahkan rekening, cuma mindahkan jempol ya. Udah tidak nyaman. Padahal jempol nih jaraknya cuma berapa senti. Apa gitu mindahkan mulut dari ngomongkan orang jadi istighfar. Mindahkan mata dari nengok aib, dari nengok aib orang, nengok aib sendiri. Dari bibir yang suka jelek-jelekkan orang jadi belajar untuk muhasabah, introspeksi diri sendiri. Pasti lebih susah. Mindahkan jempol ya pada protes semua tadi barusan. Maka temenung lah. Biasa naik pesawat
private jet atau naik apa bisnis, tiba-tiba naik Hercules, pusing pala Batman. Sampai kena kasih air minum dah saya tuh. Nampak aus berarti kayaknya saya. Jazakumullah khair. Hanya mindahkan jempol. Gimana mindahkan rekening? SMK tuh diulang-ulang ya terus. Itu ya materinya. Saya dah tahu dah tuh. Udah diulang-ulang masih botol. Tahu botol? Bodoh dan tolol. Kalau kau ngerasa sudah benar, harusnya kau udah kaya sekarang. Udah sukses, sudah berhasil, udah masuk surga, udah husnul khotimah. Kenapa hidup kau masih gitu? Utang belum gak lunas. Hidup kau masih babak belur. Mana? Katanya kau benar. Katanya kau tak salah. Mana buktinya, mana? Masih gak sangsut hidup kau tuh? Masih perlu Allah, masih? Kalau saya sih memang udah bilang deklarasi dari awal, saya masih perlu Allah. Makanya masih datang sholat subuh. Ya. Masih istighfar. Realistis saja Bang Kakak. Kalau memang hidup kau benar, harusnya kau enggak gitu-gitu aja. Apa tadi botol? Pegang lo kepalanya. Astagfirullahalazim. Banyak enggak salah kita nih? Mau enggak kita jujur mengakui dengan sadar, ya Allah, salah aku. Jadi kalau rumah tangga, Bu, Kak, siapa yang salah? Suami, kata dia. Masih. Tetap tak bisa. Nanti malaikat maut yang bisa bikin mereka sadar tuh. Mati suaminya, mati istrinya, baru dia nyesal. Ya Allah, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Pret, kata malaikat. Biar kau rasa nak aku tarik-tarik rasanya. Pakalah belum waktunya kau mati, kata malaikat. Kalau boleh aku ngambil kebijakan dan improve, kata malaikat. Ku tarik gak sama kau usah itu. Waktu ada disia-siakan. Ini untuk yang udah punya pasangan ya. Yang jomblo-jomblo udahlah, ngayal-ngayal lah dikit-dikit ya pagi ini. Dah, itu aja SMK hari ini. Guru balik awal ya. Saya tahu Abang Kakak mau saya orang ke kiri, nah, ke kanan, kata dia kan. Dah, saya tidak mau ngacau agenda kita. Ya, ada yang udah siap nak jalan-jalan, nah 5.000 langkah katanya kan pagi ini kan. Berapa? 5.000 langkah. Habis itu nanti somai ya kan? Batagor, tahu isi. Oh, bala-bala. Ini ya tahu. Makanya saya sengaja tadi ngomongnya dikit-dikit ya. Materi apa yang menarik ini? Entah ke hati kita lah. Dapat alhamdulillah, enggak ada apa-apa. Ya, dah. Habis ini silakan serong ke kiri, serong ke kanan ya. Insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya kita ya. Dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Dah, jadi minta juga sama Allah supaya dalam setiap langkah makin hari kita tuh ditempatkan Allah di tempat yang baik-baik. Bersama orang-orang yang juga sedang berusaha jadi baik. Bukan orang baik, orang yang sedang berusaha jadi baik. Kalau orang baik, dia mengklaim dirinya sudah baik. Kita nih lagi belajar jadi orang baik. Makanya ada kalimat, jangan bosan jadi orang baik. Itu ya lagi belajar OTW ke sana. Kita pernah salah, ya kan? Pengen soleh. Kita pernah nakal, pengen beramal.
Namanya orang pernah salah abang kakak. Namanya pernah jadi tersangka. Namanya tersangka tuh kan diam, nunduk. Betul nggak? Salah saya ya Allah. Makanya doa yang diajarkan Allah kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, wahai Nuh, tempatkanlah aku di tempat yang terbaik, di tempat yang bagus. Karena engkau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat. Makanya ada kalimat sampai jumpa di Baitullah ya. Sampai jumpa di surganya Allah. Itu kalimat-kalimat munzalan mubarakan. Mudah-mudahan kita jadi saudara ya Kak. S3, saudara sampai surga. Itu dalam rangka OTW menuju ke tempat-tempat yang baik. Kita silaturahim ke tempat kawan, silaturahim ke tempat orang lain. Apapun itu abang kakak sedang lakukan, diniatkan mudah-mudahan itu semua dalam rangka mendekatkan kita kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan lingkungan yang baik membuat kita jadi ikut baik. Teman yang baik-baik tadi membuat kita termotivasi untuk juga berbuat baik. Karena memang tadi saya bilang, lingkungan itu bukan faktor penentu. Dia hanya faktor pendukung saja. Kakak berkumpul dengan orang baik, insya Allah mudah-mudahan ada potensi kebaikan yang bisa kita tiru. Begitu juga sebaliknya, kalau abang kakak berkumpul dengan orang-orang yang jahat, berkumpul dengan orang-orang yang jelek, takutnya nanti menular kejelekannya. Maka waku Robbi anzilni munzalan mubarakan ini minta sama Allah dipilihkan circle yang baik, keluarga yang baik, anak istri yang baik, kawan-kawan yang baik, pengusaha yang baik. Kan pengusaha tuh di tengah-tengah, dia di belakangnya ada supplier, ya kan? Di depannya ada konsumen. Nah, dalam pengusaha maka minta apa? Ya Allah, kasih saya supplier yang baik-baik dan kasih juga saya konsumen yang baik gitu. Itulah Raku Robi Anzilni Munzalan Mubarakan. Bukan cuma nak minta rumah, minta karir. Tidak sesempit itu doa Munzalan Mubarakan itu. Ya Allah, saya pengen punya teman yang bisa ngantarkan saya husnul khotimah. Siapa ya kira-kira ya Allah ya, tolong pilihkan kawan-kawan saya ya Allah yang bisa ngantarkan saya, bersemangat saya, tiap hari saya tambah ilmu, tiap hari saya tambah ingat sama engkau, tiap hari saya tambah semangat untuk nambah bekal ke surgamu. Tolong pilihkan saya teman-teman yang begitu itu ya Allah. Itulah namanya waku Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Dah bisa dipahami kira-kira bang kakak? Dah. Itu ya hari ini, mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki. Kita berdoa sama Allah, semoga kita bisa dipilihkan Allah tempat yang terbaik. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tolong doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga untuk mama saya Wawa, doakan ibu saya yang ada di Lampung, doakan kami sekeluarga besar. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita semuanya istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa untuk semua yang sedang sakit disembuhkan Allah, diangkat Allah penyakitnya, sehat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Buat ibunya Mas Linggar, mudah-mudahan segera sehat ya. Dan semua saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, sembuhkan lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita juga abang kakak berdoa terus ya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lepas doa, di Munzalan masih kunut nazilah. Kita masih terus doakan saudara-saudara kita. Alhamdulillah
Mudah-mudahan istiqomah kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat beraktivitas abang kakak yang dagang, yang jualan hari ini. Mudah-mudahan dagangannya lancar, berkah ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah tanpa bermaksiat kepada Allah. Hari Ahad ini ada yang waktunya jualan, ada yang waktunya bawa keluarga, ada yang habiskan duit ya, ada yang pakai QRIS ya. QRISnya QRIS terima, bukan QRIS bayar ya. Ya bro, kalau mau support anak punya QRIS kata dia. Oh jadi pula dia. Jadi penerima manfaat dia. Itu kira-kira Bang Kakak SMK kali ini ringan-ringan aja karena saya tahu masalah Bang Kakak udah banyak gitu ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bil?